Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamul muttaqin. Wa ala alihi wa ashabihi allazi tamassaka bi syariatihi wa ma'rifati sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana yaitu puji syukur. Dalam pengertian puji syukur adalah Allah memuji kepada diri sendiri. Kenapa? Karena yang ada itu cuma hanya Allah. Yang lain dari Allah itu tidak katik dalam pengertian ini ya. Nah, jadi oleh karena itu maka dalam pengertian puji ialah dia memperkenalkan dirinya. Dia adalah menunjukkan dirinya. Yang maksudnya ini bukan kita ngaji ini baik. Tiap waktu, tiap saat dia ada. Nah, cuma kita tidak perhatian. Ya, maka oleh karena itu di dalam mata pengertian syukur ada 3 macam ya syukur ini ya. Ada pengertian syukur itu berpasrah diri kepada Allah. Ya, menyerahkan diri kepada Allah itu bersyukur. Ada pula syukur. Syukur itu adalah manis. Ya, manis itu adalah seperti gula tebu. Dan yang ketiga syuk itu pahit. Ya. Jadi 3 macam istilah ini ada yang menyerah, ada merasakan manis, ada merasakan pahit. Ya. Tetapi kita ketahui sewaktu namanya kita terasa manis, jangan mudah kamu teguh. Karena manis itu ya memang benar, bagus. Tapi mengandung gula darah itu. Ya. Kalau makan tidak manis, gula darah ini. Ya. Nah. Dan kalau kita makan pahit, sebenarnya itu obat. Ya. Jadi obat ini mengobati barang yang artinya penyakit yang ada. Kalau gula darah itu sakit ini, ya, ini. Kebanyakan dalam matinya gula darah ini diabetes, ya. Nah, makanya kalau diabetes ya sudah yang namanya basah kena koreng dikit, iya tidak baik. Awalnya hati-hati. Jadi kalau kita makan manis jangan mudah kamu telan. Pahit ini adalah menjadikan obat. Ya. Bahkan menghilangkan arti penyakit yang berada di dalam badan. Nah, maka syukri tadi, syukur itu kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah, tetap kita ini dari Allah, minallah, dari Allah. Nah, sekarang wabillah dengan Allah.
Walillah hanya Allah. Nah hanya Allah nah tahu. Jangan nyebut baik Allah, Allah, Allah. Ya. Nah ini makanya. Minallah itu memang min itu huruf jar itu ya. Menarikkan ke atas. Ya. Jadi kita kalian itu dari Allah. Dan kita kembali kepada Allah. Sekarang berada, nah ini berada pada Allah ini. Bukan kita sebut baik, Allah itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap saat, setiap waktu ada terus. Tidak pernah hilang-hilang, tidak pernah ada. Ya, kalau hilang maksudnya arti dia itu pernah hilang, kaki hilang, kaki datang, tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahil masyriqi wal maghrib. Hanya Allah. Dari timur sampai ke barat. Minal masyriqil wal maghrib. Dari timur sampai ke barat itu maksudnya. Nah, setiap orang ini tetap merasa kepada Allah. Tidak pernah hilang. Ya. Kalau ngatakan hilang syirik. Yang ada cuma hanya Allah. Kalau kita ini ada cuma hoyal. Tahu dah hoyal ini? Itu hayalan baik. Bukan sebenaran. Ya. Nah, ini makanya inilah dari Allah, sedang kepada Allah, wabillah itu sedang dengan Allah. Ya. Walillah hanya semata-mata. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukannya kita hati membilangkan dia itu cuma sekedar datang kaki adok, bukan macam-macam itu, bukan. Kita ini yang dakati itu. Nah, cuma terbalik. Yang dakati nyato, yang dak adok dak nyato. Anggapan kita. Nah, ado ini sekarang ado. Ya. Tidak pernah terpisah dari kita sekertas pun. Ya, tahu tak sekertas tipis. Cuma tidak merasa. Ya, tidak pernah merasa, tidak pernah kita terumur, ya. Tidak. Kenapa? Allah itu bukan sesuatu. Namanya tidak bisa kita sebut. Zatnya, ya. Itu tetap kejadian ini daripada zatnya itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak percaya, boleh. Kamu tidak percaya, boleh. Silakan. Ya. Kamu tidak percaya, nak kemana kamu? Ya. Kalau kamu yakin, kamu tahu. Nah ini, ya. Jadi oleh karena itu, kita ini belajar masalah panak. Naman kita belajar. Ya. Panau perbuatan. Artinya makhluk atau manusia tidak bisa berbuat, yang berbuat hanya Allah SWT. Ini sepanjang dunia ini
Bukan saya sebut cuma sekedar kita baik ngaji. Seluruh. Nah, orang yang artinya beragama lain itu serahlah dia. Dan keyakinan lain, yakinlah kamu yang selain dia Allah. Ya, kamu ada yang yakinlah. Cobakan. Ya. Nah, yang sebenar-benarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ya, wasta'inu, dia nolong, wa nastaghfiru, dia mengampuni, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan dia artinya ia melindungi, ya, semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tidak terasa ini, ya. Nah, itu perbuatan. Jadi panah ini ada 3 macam, tidak banyak-banyak ada. Ngapo? Saya ngomongnya sudah panah gitu ini, ya. Nah. Dan yang kedua, panah upi sifat. Tahu tidak sifat? Ya. Berapa sifat itu? Banyak sifat ini. Cuman kita kalau hitung 20. Ya. Panah upi sifat artinya tiada yang hidup. Nah, yang hidup hanya Allah SWT. Nah, yang ketiga panah upi zat. Bukan zatnya itu panah, bukan. Zatnya itu zat yang ada di kita ini panah. Kalau asli zatnya itu la maujudun yakin ilallah. Tidak ada suatu wujud kecuali ada wujud Allah SWT. Nah, yakinlah wujud Allah ini. Ya, saya sebutkan tadi. Kenapa saya sebut panah? Karena diri kita ini sudah panah. Kalau diri kita nak manakan, ala kebodohnya sudah pernah dimanakan lagi. Bodoh itu namanya, ya. Nggak ngerti, ya. Nah, sekarang kita ada ini, ada hoyal, ada waham, ada majazi, cuma bayangan baik. Bukan serulenan. Cuma pecahnya itu beda serulenan. Ngatukan dunia. Nah, tidak ada kuasa. La haula wala quwata illa billahil azim. La ilaha illallah. Ngatukan panak galau itu. Ya. Cuma tuh galau nyebut baik. La ilaha illallah. Habis itu namanya. Artinya tidak ada Tuhan, kebanyakan macam itu. Arti Tuhan tidak ngaku-ngaku maksudnya. Ya, tidak ada pengakuan. Tidak bisa ada. Itulah ilaha itu. Tidak katinian bahwa diri kita tidak ada. Ditambah lagi, dikuatkan lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi inilah arti maksudnya bahwa panah ini dalam mengerti itu ialah habis. Panah yang 3 itu, nah ya ini panah yang 3 itulah yang dikehendaki dengan kata mengatakan panah yang 3 ini. Orang asing mengatakan apa? Barang siapa memandang, barang siapa betul memandang, ngerasakan akan segala makhluk
ngerasakan bahwa segala makhluk itu tidak ada perbuatan bagi mereka itu. Jadi kita semuanya ini tidak ada perbuatan. Makanya beroleh kemenangan lah kalau kita merasakan bahwa kita tidak bisa ada berbuat, hanya yang berbuat itu adalah Allah. Ya maka juga tadi tidak pernah kita tidak ada yang tahu dengan Allah, tahu terus. Nah tapi tidak merasa oh ini baik, ya. Jadi kalau kita merasakan bahwa makhluk ini mendapat satu kemenangan, bukan kesenangan, ya, bukan kesenangan, bukan kemenangan. Ialah kalau dia merasa bahwa dirinya sudah pernah kemenangan, ya. Ini mengatakan bahwa orang arif bilang, ya. Jadi tiada ada perbuatan bagi mereka ini tidak itu dapat dia dapat kemenangan. Nah, dan barang siapa memandang ia akan mereka itu tidak hidup, kalau dia memandang tidak hidup ngapa? Maka mereka lah katakan ini berhimpun. Ya. Arti berhimpun apa? Berhimpun kepada yang hidup. Ya. Jadi kalau sudah merasakan bahwa kita tidak ada ataupun tidak bisa berbuat, ya, atau tidak bisa hidup, maka inilah dikatakan ini berhimpun. Ya. Apa mengerti berhimpun kepada? No, itu maka saya sebut Allah. Nah itu. Bukan ngaku Tuhan. Ya. Bukan ngaku Tuhan. Ladakah tina ngaku Tuhan ngaku. Kalau Anggun kau udah ganti ngaku Tuhan. Ya. Ini ngaku baca. Baca itu baca Tuhan. Tahu itu tahu Tuhan. Kapan kita nyengok ini, penyengokan, pandangan, bukan melihatan. Maka kita tahu ini bersihkanlah hati. Ya, jangan nak mikirkan dunia dalam sehari-hari. Ya, dunia ini tahu dah arti dunia. Arti dunia itu bukan Tuhan. Nah, apa nak dipikirkan? Ya, bukan Tuhan. Kalau nak mikir-mikir Tuhan inilah, ya. Nah, ya. Jadi kalau mengatakan bahwa tadi perbuatan itu ialah perbuatan, tidak ada perbuatan, hanya perbuatan Allah. Namanya apa ini? Kemenangan. Dan sifat juga, kalau merasakan bahwa kita tidak bisa hidup, yang hidup itu hanya Allah. Namanya apa? Berhimpun, ya. Jadi tatkala kita mengatakan kemenangan atau bahwa kita tidak ada perbuatan dan mengatakan kita berhimpun, berarti kita itu panas sifatnya, ya. Nah. Dan barang siapa madang mereka itu Adam, ya. Adam itu udah hati. Barang siapa madang mereka Adam, ya. Tidak bagi mereka itu, tidaklah bagi mereka itu wujud. Iya, kalau di mana ngadang, mana dekati wujud namanya, ya. Jadi segala-gala dekati wujud, segala-gala dekati niam. Bagi bahwasanya telah sampailah demikian itu hasil yang disebut oleh Syekh Islam di dalam syarah hukum Ibnu Islam.
Ini anggapan daripada orang kiai, orang Ibnu Islam itu ialah orang yang Islam, katakan Ibnu Islam mengatakan bahwasanya kita itu artinya sudah sampai. Nah, ya, nggak tahu sampai kita sudah sampai. Cuma kan diperhatiin tadi sampai dalam sehari-hari sampai. Nah ini ya. Jadi kita ini kapan sampai itu, ya tahulah ngerti. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berbentuk, bukan tidak berbentuk. Ada bentuknya, ada warnanya, ada. Tetapi warna akhirat. Ya. Di dalam dunia sedikit pun dekati warna-warna ini ada dalam dunia akhirat itu. Kapan dekati memanu nak ngomong itu? Malahan kau temui sendiri. Ya. Karena apabila kita dapat di sini, ya, tidak bisa kita sampaikan walaupun ke anak, tidak bisa sampaikan kepada ke istri, walaupun ke dulu tidak bisa. Malahan kamu sendirilah yang mendapatnya, sehingga kamu serahkan kepada aku. Nah, baru aku baca menilainya. Ya, aku nilai dalam pengertian ini, aku sendiri yang menilainya. Tidak usah kamu tunjuk lagi ini dari Tuhan. Tidak usah lah, aku lah tahu. Ya, ini buaya dari Tuhan. Aku lah tahu. Tidak usah kau tunjuk lagi. Ya, cuma aku itu menimbulkan satu keyakinan kamu baik. Yakin. Itu baik. Ya. Kita sekarang kata dia apa? Kalau ngerasakan kau ngerasa dah ini perbuatan Allah. Ngerasa. Nah berhimpun. Berarti kamu ada di dia. Nah itu. Merasakan bahwa panak sifat dak katik kamu mengatakan yang tiada hidup. Kamu dak hidup dak. Kamu mati berarti. Nah ini. Dikatakan itu akan berhimpun tadi ya. Nah, makanya hati ketemu. Saudara kalian ketemu. Awal kemarin saya tanya kan, temu tak? Temu. Ya. Aku udah tahu. Nah, kenapa ketemu udah tahu? Ya. Nah. Kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullah di dalam syarah Hukumina atau Ilah, yaitu sampai kepada Allah yang mengisyaratkan kepadanya itu orang yang mempunyai jalan untuk sampai kepada ilmu hakikat akan Allah SWT. Ya. Nah, yang akan ketahui olehmu, kita ini tidak banyak-banyak ada. Hukum ini hukum ada dua. Ada hukum syariat, ada hukum hakikat, ada hukum yaitu adat. Nah cuma 3. Tidak banyak-banyak ada. Ya. Nah, hukum syariat itu ada 5. Ya. 1 wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 yaitu ialah namanya 4 jaiz bukan jaiz. Itu yang keempat itu adalah keraguan-raguan.
Ya, dalam rukun cara ini ngapa ragu-ragu? Ya. Nah, yang kelima mubah. Ya, mubah itu apa? Ini gawe setan kalau. Dalam Al-Qur'an dibuka di dalam surah Al-Hadid, innal mubadzirina kanu iwana sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya. Yang mubazir itu adalah dulur setan. Apa mubazir apa? Kalau kita ini hura-hura yang tidak ngeruan itu. Nah, itu hura-hura namanya. Itu namanya orang dulur setan. Sedangkan setan, inna syaitanu lakapura, sungguhnya itu setan itu kafir terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi makanya haram. Ya, makanya haram melakukannya. Ya, nah, haram yang berbuatnya, haram makannya, ya itu namanya apa? Ya di dalam Al-Qur'an, hurimat alaikum maitatu wadamu walahmul khinzir. Ya, hurimat alaikum arti diharamkan kamu. Kamu itu kamu makan, kamu jenguk tidak apa-apa. Saya jenguk di babi haram, bukan dah haram tidak babi tidak. Kalau makan yang haram ini. Saya katakan dah haram tidak babi. Ya, saya pernah diadukan oleh wong ini mengatakan babi dia dah haram. Iya kalau dia ngomong. Quran itu hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kamu memakan daging babi, darah babi, itu yang diharamkan nih. Wayanya ngomai. Tidak apa-apa. Nah itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita haram perbuatan. Nah, ini kalau biasa ini lakukan yang tidak baik. Itu yang jahat, yang buruk ini adalah itu syariatullah. Ya. Kalau hakikat dekati syariat baik itulah, benar itulah, bagus itulah. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah. Jadi makanya haram itu haram makan. Haram artinya jangan dimakan, dilakukan. Ya. Nah, itu syariat galau. Hukum syariat ini tetap menjadikan buruk, haram. Ya. Itu makanya kadang-kadang waktu sembahyang bisa jadi haram. Kenapa? Awal sembahyang tidak ngerti nggak Tuhan. Nah, ini makanya. Ya. Tidak bisa sembahyang itu kalau tidak marifat. Ya. Nah, yang sah sembahyang itu orang yang makrifat. Nah, itu baik. Nah, kalau hakikat ada 3. Ya. 1 wajib. Zat wajibal wujud hakiki mutlak yang bernama Allah. Ya. Nah, yang kedua mustahil. Yang ketiga jaiz. Apa arti jaiz? Tapi lu mungkin ma autarkuhu. Ditinggalkan atau dikerjakan itu urusan Tuhan. Sepertinya kita ini, ya, bumi ini sudah dijadikan oleh Allah. Sudah dijadikannya
manusia ini, binatang ini sudah namanya keharusan Tuhan, dan wajib harus bagi yang tidak membuatnya. Apa tidak buat? Coba tidak tahu. Tapi lu mungkinnya maaf terkuhu tadi, memperbuat atau tidak urusan Tuhan. Tapi sudah ini kita ini sudah diwajibkan oleh Allah, dijadikannya. Maka kita ini tergantung pada dua hukum ini, dua syariat dengan hakikat. Syariat ada ning apa? Dibuat oleh hakikat. Kalau kita hakikat, dak kate haramnya. Hakikat itu adalah kehendak Tuhan. Nah itu kehendaknya. Kalau di dunia ini syariat ya kehendak daripada Allah. Cuman kalau kita melangkau atau kita melawan, nah itu maka hukum. Hukumnya buruk kalau kita melawan. Makanya di dalam hati firman Allah, Allah merintahkan dan Allah melarang. Ya, Allah merintahkan. Arti merintahkan apa? Berbuat kebaikan. Dan Allah melarang, tidak boleh tidak berbuat. Nah, itu baik. Nah, maka kita manusia ini dak hati, ya. Dak hati ini, kalau macam itu dak hati ini dak berdosa loh, Bu. Dak hati. Awas, jangan jadi salah pikir. Ya. Kapan kita berlaku, bukannya tubuh. Siapa? Allah. Ya. Nah. Allah melakukan kebaikan. Allah melakukan kejahatan. Nah, ini. Ya, harus kita tahu. Umpamanya kejahatan tadi syariat, ya. Kita umpamanya maling, taruhlah maling baik, ya. Kemudian maling ini kalau tidak Tuhan nerus, tidak kebaca kita maling. Ya. Kalau dok namanya Tuhan artinya bantu kita maling tadi, kita udah bisa. Tapi oleh karena dia melangsungkan, maka kita bisa ngambilnya barang wong. Ya, bukan tidak berdosa ini. Makanya Allah itu sangat benci kepada orang yang berbuat artinya kesalahan. Makanya itu sifat menyuruh, sifat yang dilarang. Sifat dilarang ini artinya sesuatu sifat yang tidak baik dan tidak benar. Itu namanya ditegak oleh Tuhan. Kalau kamu lakukan, ya makanya Tuhan itulah nerusnya. Ya, inilah yang kita penting. Bagi kita mengetahui, tahu sama sekali dia melakukan berbuat baik, ya tahu kita. Kalau berbuat jahat kita tidak mau. Orang yang mau tetap Allah. Nah itu, jangan salah paham, bahwa jangan salah pikir. Kalau Allah ini berarti tidak berdosa, tetap berdosa. Karena menurut artinya kita berdoa kepada itu Nabi, Allahumma ini a'udzubika minka, itu kan, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan kepadamu. Nah, itulah makanya satu alasan kejahatan itu adalah ialah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, nah ini baik. Nah ya, jadi oleh karena itu dalam masalah ini, bahwa orang yang artinya mempunyai
jalan sampai kepada hakikat. Nah ini jalan sampai kepada hakikat. Ya. Nah ini apa maksudnya? Kepadanya lah kesudahan. Ya. Kesudahan segala orang yang salik, ya, orang yang salik dan sampai berjalan kepada orang yang berjalan. Nah ini sampai, ya. Hati itu ngerti. Jadi kita nih sampai, ya kata dalam satu tempat tujuan sudah sampai kita berhenti. Ya, nah, makanya bergerak Allah, ya bergerak Allah, berjalan Allah, berlakukan Allah.